Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai apa itu perbandingan. Jadi, perbandingan istilah lainnya adalah rasio. Nanti kalau menemukan istilah perbandingan, kemudian di buku yang lain istilahnya rasio, itu sama. Jadi, perbandingan atau rasio itu ketika membandingkan dua objek atau dua besaran. Sesuai dengan judulnya perbandingan, berarti yang kita lakukan adalah membandingkan. Terdapat 3 cara berbeda untuk menyatakan suatu rasio. Ingat, rasio tadi sama ya dengan perbandingan. Nah, cara untuk menyatakan rasio itu ada 3, apa saja? Yang pertama, dengan menuliskan sebagai bentuk pecahan. Misal, kita punya 2:3. Nah, 2:3 kalau dinyatakan dalam pecahan itu nanti ditulisnya ya seperti pecahan biasa, 2/3. Cara menyatakan yang kedua yaitu dua bilangannya dipisahkan oleh titik 2. Tadi kita punya 2:3. Berarti antara 2 dan 3 dipisahkan oleh titik 2. Maka nanti penulisannya seperti ini, 2:3. Kemudian cara yang terakhir, cara yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Jadi kita tadi dalam contohnya kita punya 2:3. Maka dipisahkan antara 2 dan 3-nya dipisahkan dengan kata dari. Maka penulisannya nanti 2/3. Akan tetapi yang paling sering digunakan itu biasanya dinyatakan dalam bentuk pecahan dan juga dipisahkan oleh titik 2. Nah, penulisan perbandingan atau menyatakan perbandingan rasio itu ditulis dalam bentuk paling sederhana. Kemudian yang perlu diperhatikan biasanya banyak yang salah dan kurang teliti. Perhatikan, ketika ada perbandingan A terhadap B, itu berbeda dengan perbandingan B terhadap A. Kalau A terhadap B, berarti nanti penulisannya A-nya yang di depan. Kalau ditulis dipisah titik 2. Atau kalau ditulis dalam bentuk pecahan, maka A-nya sebagai pembilang. Tetapi kalau perbandingan B terhadap A, maka nanti B-nya ditulis di depan kalau dipisahkan titik 2. Kalau ditulis dalam bentuk pecahan, maka B-nya itu sebagai pembilang. Hati-hati, sekali lagi berbeda ya. Perbandingan A terhadap B berbeda dengan perbandingan B terhadap A. Langsung saja kita ke contoh agar lebih mudah memahami. Panjang pita Rita 42 cm, sedangkan panjang pita Ani 77 cm. Tentukan perbandingan panjang pita Rita terhadap panjang pita Ani untuk soal yang A. Untuk soal yang B, panjang pita Ani terhadap panjang pita Rita. Kita mulai dulu dari yang A. Ingat, Rita terhadap pitanya Ani. Pita Rita terhadap pita Ani. Maka nanti Ritanya yang kita tulis sebagai pembilang atau kita tulis di awal. Rita pitanya 42, sedangkan Ani pitanya adalah 77. Ingat, tadi perbandingan itu dituliskan dalam bentuk paling sederhana. Apakah 42/77 atau 42:77 itu sudah yang paling sederhana? Belum ya, masih bisa kita sederhanakan. Baik pembilang maupun penyebutnya sama-sama bisa dibagi 7. Masih ingat ya materi tentang menyederhanakan pecahan? Maka 42 dibagi 7 adalah 6. 77 dibagi 7 adalah 11. Maka perbandingan antara panjang pita Rita terhadap panjang pita Ani adalah 6:11. Sekarang kita coba kerjakan yang B. Yang B itu pitanya Ani terhadap panjang pitanya Rita. Berarti Aninya kan yang di depan. Ani kita tulis sebagai pembilang. Panjang pitanya Ani tadi 77, panjang pitanya Rita itu adalah 42.
Ingat dalam bentuk paling sederhana, maka kita sederhanakan sama-sama dibagi 7. 77 bagi 7 adalah 11, 42 dibagi 7 adalah 6. Maka perbandingan panjang pita Ani terhadap panjang pita Rita adalah 11 banding 6. Perhatikan, jawabannya berbeda ya. Kalau Rita terhadap Ani 6 banding 11, tetapi kalau Ani terhadap Rita 11 banding 6. Jadi jangan sampai